Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita diperjumpakan kembali dalam saat teduh pagi ini, edisi Jumat 10 Juli 2020. Kita bersama-sama kembali akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan dan kita renungkan semakin membaharui kehidupan kita untuk semakin baik di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kami dimungkinkan kembali untuk bersekutu bersama-sama melalui saat teduh ini, untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Sebelum kami mengangkat berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini, Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat memahami firman-Mu pagi ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya persiapkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai pada ayat yang ke-31. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyanggah rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zorah dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca akan kita renungkan bersama di bawah sorotan tema kehadiran Allah yang tak terduga. Kehadiran Allah yang tak terduga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kekuatan manusia sungguh ada batasnya. Sekuat apapun kita, akan ada saatnya kita benar-benar lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, kita perlu menyadari bahwa ada kekuatan ilahi yang harus kita andalkan di dalam hidup kita dan bukan mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Kekuatan Simson yang melampaui kekuatan orang lain membuat Simson abai akan kebutuhannya terhadap kekuatan ilahi itu, tanpa dia sadari bahwa kekuatannya itu sesungguhnya berasal dari Tuhan.
bukan dari dirinya sendiri. Ketika Tuhan meninggalkan dia, karena dia melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, membiarkan rambutnya dipotong oleh orang Filistin, pada saat itu jugalah dia menjadi lemah, tak berdaya. Akibatnya adalah dia dibelenggu oleh orang-orang Filistin dan dicungkil matanya. Dia dimasukkan ke dalam penjara dan dia betul-betul dihina dan diremehkan oleh orang-orang Filistin. Dia disuruh untuk melawak di depan raja-raja orang Filistin. Orang-orang Filistin sungguh bersukacita atas kekalahan Simson, sosok yang sangat menakutkan bagi mereka selama ini. Dan kini mereka jadikan Simson sebagai pelawak, menghibur mereka ketika itu. Kekalahan Simson dianggap oleh orang-orang Filistin sebagai kekalahan Allah Israel dan sekaligus kemenangan Dagon, Allah sesembahan orang Filistin. Mereka lalu berkumpul mengadakan korban sembelihan yang besar dan mengadakan sebuah perayaan atas kemenangan Dagon, Allah mereka. Simson mungkin berpikir, tamatlah riwayatnya. Tidak lagi terlihat secercah harapan dalam keadaan pahit yang menimpanya. Kekuatannya menjadi hilang dan kedua matanya menjadi buta. Apalagi yang dapat diharapkan dalam keadaan seperti ini selain daripada pasrah, menyerah untuk mati? Namun ternyata Simson tidak ingin mati begitu saja. Dia tiba-tiba tersadar akan kemana dia harus meminta pertolongan. Dia sadar kekuatan yang selama ini dia miliki, yang selama ini dia pakai adalah kekuatan dari Allah. Maka kepada Allah lah Simson memohon kekuatan agar bisa lepas dari penghinaan yang dialaminya ketika itu. Disinilah Allah hadir dengan sangat tak terduga. Allah mendengarkan doa Simson dan memberikan kekuatan kembali kepadanya, sehingga dia dapat menghancurkan tiang penyangga gedung itu sehingga roboh, dan semua orang yang ada di dalamnya mati tertimbun oleh puing-puing bangunan. Pembacaan kita mengatakan, orang-orang yang mati yang dibunuh oleh Simson pada saat matinya lebih banyak daripada orang yang dibunuhnya pada saat dia hidup. Pertolongan Allah yang tak terduga itu melampaui kekuatan yang dapat manusia andalkan. Siapa sangka Simson yang sudah lemah dan buta dapat merobohkan sebuah gedung yang besar dalam seketika. Siapa sangka di tengah-tengah orang-orang Filistin sedang menyembah Dagon, Allah sesembahan mereka, mereka akan binasa seketika oleh kekuatan Allah yang datang tak terduga dalam diri Simson. Dari sini kita dapat belajar, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak ada situasi apapun yang dapat membatasi kuasa dan kasih Tuhan berlaku dalam diri setiap orang. Tidak ada situasi apapun yang dapat membatasi kuasa dan kasih Tuhan berlaku dalam diri setiap orang. Mungkin kita sering gagal sebagai anak-anaknya dalam pengabdian sepenuhnya kepadanya. Tetapi janganlah kita membatasi kasih dan kuasa Allah dengan kegagalan-kegagalan kita itu. Kita dapat mengatasi kegagalan-kegagalan itu dengan datang kepada Allah, berdoa dan berserah dengan sungguh-sungguh. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu ada untuk kita, bahkan dalam situasi yang sama sekali tak terduga bagi kita. Tuhan menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Salam kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 18,
Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah berbagai-bagai keadaan hidup kami. Kami bersyukur pagi ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti akan firman-Mu, terlebih semakin mendalami firman-Mu ini dan menjadikan hidup kami semakin berarti bagi kemuliaan-Mu, semakin bersungguh-sungguh mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh bermakna dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami serahkan perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami, sertailah kami menjalani hari-hari selanjutnya. Terlebih hari ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk melakukan berbagai hal yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan. Biarlah semuanya itu kami dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berkatilah setiap keberadaan kami Tuhan, mampukanlah kami senantiasa, berilah kami hikmat untuk menata kehidupan kami sebaik-baiknya demi kemuliaan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang berdoa kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersemangat selalu menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani hari ini. Semoga Tuhan memelihara kita, menyertai kita, menuntun kita, dan memberkati langkah-langkah kita. Amin.